Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riana Res Kitchen. Di video kali ini saya membuat nastar simple, kinclong, anti retak, anti bleber, lumer, ngeprul, dan cocok banget untuk pemula. Hanya dengan 500 gram tepung bisa menghasilkan 4 toples nastar ukuran 500 gram ya. Nastar ini salah satu kue yang wajib ada di setiap lebaran. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil. Oke, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin. Di sini saya menggunakan margarin Palmia. Teman-teman bisa menggunakan margarin merek apa saja sesuai dengan selera. Selanjutnya 180 gram atau 18 sendok makan gula halus. Untuk takaran per sendoknya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Karena biasanya gula halus ini banyak yang menggumpal atau yang bergerindil ya. Selanjutnya, kedua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur rata, jangan terlalu lama, cukup sebentar saja, kira-kira 1-2 menit. Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah tercampur rata, ini sudah cukup. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 2 butir kuning telur, 150 gram room butter. Jika teman-teman ingin lebih ekonomis, teman-teman bisa menggunakan margarin semuanya ya, dengan total 350 gram margarin. Kemudian mixer kembali adonan sebentar saja, tidak ada 1 menit, sampai tercampur rata. Oke, ini sudah cukup, kemudian matikan mixer. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Lalu masukkan 50 gram atau 5 sendok makan tepung maizena. Untuk takaran per sendoknya seperti ini. Saya akan langsung memasukkannya. Kemudian 500 gram atau 50 sendok makan tepung terigu protein rendah. Untuk takaran per sendoknya seperti ini. Dan saya akan memasukkannya setengah terlebih dahulu. Berikutnya, aduk adonan menggunakan spatula sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan sisa tepungnya. Dan kita aduk kembali. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya saya akan menguleninya menggunakan tangan. Pastikan tangan teman-teman dalam keadaan bersih ya. Kita akan uleni adonan sampai kalis atau sampai bisa dibentuk. Dan menguleninya ini juga tidak terlalu lama ya teman-teman. Saya menguleninya di sini sekitar 2 menit saja supaya adonan tidak panas, jadi nanti hasilnya tidak bleber.
Nah, sekitar 2 menit saya ulen, hasilnya sudah seperti ini ya teman-teman, sudah bisa dibentuk, sudah kalis. Coba kita bentuk ya. Nah, seperti ini, siap kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan selai nanas yang beratnya kurang lebih 250 gram. Saya sudah membulatkannya seperti ini ya. Dan per satu bulatan beratnya kurang lebih 1,5 sampai 2 gram. Ini siap kita gunakan. Oke, sekarang siap kita bentuk. Di sini saya sudah menyiapkan sendok takar ukuran 7,5 mili. Jika teman-teman tidak mempunyai sendok takar, bisa juga menimbangnya ya, seberat 7 sampai 8 gram. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan loyang yang sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian kita ambil 1 sendok takar adonan. Adonannya kita ratakan seperti ini ya teman-teman, jangan munjung. Nah, seperti ini kita ambil, kemudian kita bulatkan. Selanjutnya kita pipihkan seperti ini. Dan bisa kita isi menggunakan selai yang tadi sudah kita bulat-bulatkan. Kita letakkan di tengah seperti ini. Kemudian kita tutup. Usahakan ini sampai rapat ya teman-teman, jangan sampai ada yang bolong. Lalu kita bulatkan kembali atau kita pulung sampai rata dan halus. Pastikan sudah tidak ada yang retak. Nah, seperti ini teman-teman, mulus, halus, bulat. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, ini dia teman-teman, semuanya sudah selesai. Saya bulatkan, saya bentuk. Jadinya banyak banget, jadi 5 loyang. Cantik-cantik banget ya teman-teman. Mulus-mulus dan besarnya sama. Sekarang siap kita panggang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah terlebih dahulu saya panaskan kurang lebih 10 menit. Kita akan panggang dengan suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah, selama 25 sampai 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Kemudian kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Kita akan oven sampai matang. Untuk olesannya di sini saya sudah menyiapkan 2 butir kuning telur. Tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Dan secukupnya pewarna kuning telur. Kita akan beri pewarnanya sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, siap kita gunakan, kita sisihkan dulu. Nah, setelah 30 menit kuenya kita panggang. Ini sebentar lagi matang ya teman-teman. Nah, ini udah mateng, siap kita angkat. Hasilnya cantik banget, tidak ada yang retak sama sekali ya teman-teman, mulus. Bentuknya masih bulat dan tidak ada yang bleber sama sekali. Nah, ini nastarnya sudah saya keluarkan dari oven dan sudah saya dinginkan ya teman-teman. Jadi ini nastarnya dalam keadaan dingin atau hangat-hangat kuku ya, jangan dalam keadaan panas. Selanjutnya kita akan olesi menggunakan kuning telur dengan kuas yang halus. Jangan menggunakan kuas yang kasar ya teman-teman.
Kita akan mulai mengolesinya menggunakan kuning telur, seperti ini. Olesi sampai selesai. Kita akan mengolesinya 2 kali ya teman-teman. Untuk yang pertama kita oles dulu sampai selesai. Kemudian setelah olesan pertama selesai dan kita tunggu kering dulu. Setelah kering bisa kita timpa lagi dengan olesan yang kedua ya. Dan mengurut dari yang pertama kita oles. Nah, setelah semuanya selesai kita oles di tahap pertama, sekarang kita akan oles lagi dari urutan yang pertama tadi ya, dan sampai selesai. Pastikan olesan pertama sudah kering ya teman-teman, baru kita olesi kembali dengan olesan yang kedua. Oke, setelah selesai seperti ini, cantik sekali ya, siap kita panggang kembali. Di sini saya sudah menyiapkan oven. Kita akan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian tutup. Kita panggang menggunakan suhu 100 derajat Celcius dengan api bawah saja selama 7-10 menit. Dan tara, ini dia hasilnya teman-teman. Setelah nastarnya matang, hasilnya cantik banget, kinclong, anti retak, anti bleber, lumer, ngeprul, dan cocok banget untuk para pemula yang mau mencobanya ya. Hasilnya cantik sekali, kinclong. Wow, mantap ya. Recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah. Hasilnya jadi banyak, matangnya sempurna. Wow. Kita bisa cobain dulu, bismillah. Enak banget, lumer, ngeprul, manisnya pas, bener-bener cocok banget untuk para pemula yang mau mencobanya ya. Untuk teman-teman, semoga bermanfaat ya, semoga kalian suka. Satu resep ini menghasilkan 4 toples ukuran 500 gram ya. Kalian bisa mengemasnya seperti ini. Hasilnya jadi banyak banget. Ini masih banyak yang sedang saya oven ya teman-teman. Karena waktunya mepet, jadi saya tidak keluarkan semuanya. Nah, hasilnya cantik sekali. Semoga bermanfaat. Untuk yang pertama di sini saya sudah menyiapkan panci di atas kompor. Kemudian masukkan 250 gram kacang tanah. Lalu hidupkan api kompornya dan kita menggunakan api sedang. Sambil terus diaduk, ini kacangnya kita sangrai sampai kekuningan. Nah, ini dia kacangnya sudah kekuningan seperti ini ya. Ini udah cukup. Kemudian siap kita angkat dan kita dinginkan ya teman-teman sebelum kita haluskan. Sambil menunggu kacangnya dingin, sekarang saya akan menghaluskan 200 gram gula pasir. Teman-teman bisa menggunakan gula pasir sesuai dengan selera masing-masing saja ya untuk tingkat kemanisannya. Nah, ini gula pasirnya sudah halus, bisa kita matikan blendernya. Hasilnya benar-benar halus sekali ya teman-teman. Dan ini sudah siap kita gunakan. Selanjutnya saya juga akan menghaluskan kacang tanah yang tadi sudah kita sangrai ya teman-teman. Usahakan menghaluskan kacangnya dalam keadaan sudah dingin atau hangat.
Oke, ini kacangnya sudah benar-benar halus. Dan kita akan haluskan sisa kacangnya. Setelah selesai, ini siap kita gunakan. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan kacang tanah yang tadi sudah kita haluskan. Lalu gula pasir yang tadi sudah kita haluskan juga. Selanjutnya 500 gram atau 50 sendok makan tepung terigu protein rendah. Untuk takaran per sendoknya seperti ini. Kita langsung masukkan semuanya. Kemudian kita akan aduk-aduk adonan sampai tercampur rata. Nah, setelah semua bahannya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya saya masukkan 280 ml minyak sayur atau minyak goreng. Saya memasukkannya bertahap ya teman-teman, sambil terus diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini minyak gorengnya saya masukkan semua. Kemudian kita aduk adonannya kembali sampai tercampur rata. Oke, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, selanjutnya saya akan menguleni adonan menggunakan tangan. Pastikan tangan dalam keadaan bersih. Saya akan uleni sampai kalis atau bisa dibentuk. Nah, ini dia adonannya sudah kalis dan sudah bisa kita bentuk. Coba kita bentuk ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang siap kita gunakan. Letakkan seperempat adonan di atas meja kerja. Lapisi dengan plastik bersih. Dan kita akan pipihkan adonan menggunakan rolling pin seperti ini. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah rata seperti ini, kita angkat plastiknya dan siap kita bentuk menggunakan cetakan. Untuk bentuk cetakannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing juga ya. Jangan lupa siapkan loyang. Kemudian kita akan pindahkan adonan yang sudah kita cetak ini di atas loyang. Nah, seperti ini ya. Untuk loyangnya saya tidak olesi menggunakan margarin. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini teman-teman, semua adonannya sudah saya bentuk. Jadinya banyak banget, jadi 6 loyang. Dan bentuknya saya juga ada bentuk bunga ya. Cantik sekali seperti ini. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Untuk olesannya seperti biasa saya sudah menyiapkan 1 butir kuning telur. Lalu saya akan tambahkan 1 sendok makan minyak sayur.
dan juga secukupnya pewarna kuning telur. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, siap kita gunakan untuk olesan. Untuk olesannya, yang pertama kita olesi tipis-tipis saja dulu ya teman-teman, dan olesi menggunakan kuas yang halus. Nah, setelah olesan yang pertama selesai, sekarang kita oles kembali dari yang pertama tadi kita oles. Jadi di sini saya mengolesinya 2 kali ya, teman-teman. Jangan lupa kita taburi dengan wijen secukupnya seperti ini. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang siap kita panggang. Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit menggunakan api atas bawah. Untuk teman-teman yang memanggang menggunakan oven tangkring, bisa memanggangnya selama 40-45 menit menggunakan api kecil atau sampai matang tergantung dengan oven masing-masing. Sekarang kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian kita oven menggunakan oven listrik ya, dengan suhu 120 derajat Celcius api atas bawah selama 15-20 menit. Oke, setelah 20 menit kita panggang, ini kuenya sudah matang ya. Siap kita angkat. Hasilnya cantik banget teman-teman. Dan lakukan pemanggangan dengan cara yang sama sampai selesai. Dan tada, ini dia hasilnya. Kue kacang supernya tidak mudah pecah, rasanya enak banget. Satu adonan menghasilkan banyak banget ya teman-teman. Ini yang bentuk bulat, sudah saya kemas dengan toples. Cantik sekali. Dan untuk bentuk bunganya ini juga cantik-cantik banget ya teman-teman. Matangnya merata, warnanya cantik sekali. Kinclong, renyah, dan tidak mudah pecah ya teman-teman. Ini dijamin rasanya benar-benar enak. Cara membuatnya sangat mudah dan simple, teman-teman pasti bisa membuatnya di rumah ya. Coba kita potong. Teksturnya kelihatan renyah sekali ya. Wow. Hanya dengan 4 bahan, teman-teman sudah bisa membuat kue kacang seenak ini ya. Sekarang saya akan cobain dulu, bismillah. Rasanya bener-bener enak, renyah, manisnya pas, teman-teman bakalan suka ya. Kalian bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan wadah. Masukkan 1 bungkus Blue Band Cake and Cookie ukuran 200 gram. Selanjutnya masukkan 140 gram atau 14 sendok makan gula halus dan takaran per sendoknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya akan memasukkannya dengan cara diayak ya teman-teman, karena biasanya gula halus itu banyak yang bergerindil atau menggumpal. Lalu kedua bahan ini kita mixer sampai mengembang dan putih pucat selama kurang lebih 3-5 menit menggunakan kecepatan sedang.
Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang dan pucat. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Lalu masukkan 1 butir kuning telur. Mixer kembali adonan sampai tercampur rata, cukup sebentar saja menggunakan kecepatan sedang. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata, kemudian matikan mixer. Selanjutnya, masukkan 280 gram atau 28 sendok makan tepung terigu protein rendah. Untuk takaran per sendoknya seperti ini. Dan saya akan langsung memasukkannya ya teman-teman. Masukkan juga 25 gram atau 2,5 sendok makan susu bubuk, 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena, dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian semua adonan ini kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah tercampur rata. Untuk selanjutnya, saya akan menguleninya ya menggunakan tangan. Pastikan tangan teman-teman semua dalam keadaan bersih. Ini kita uleni menggunakan tangan ya, sampai kalis atau bisa dibentuk. Nah, ini dia adonannya sudah kalis dan bisa dibentuk. Kita coba bentuk ya. Nah, seperti ini teman-teman. Siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin, kemudian siapkan sendok takar. Saya menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Ini supaya nanti ukurannya sama ya teman-teman. Kemudian kita ambil adonan menggunakan sendok takar. Caranya seperti ini. Kita pipihkan. Kemudian kita pulung. Untuk beratnya ini kira-kira 7-8 gram ya teman-teman. Kita bentuk adonannya seperti ini sampai selesai. Nah, setelah selesai seperti ini, di sini juga saya sudah menyiapkan 150 gram keju parut dan 1 butir putih telur untuk celupannya. Selanjutnya, kita ambil 1 adonan. Kita celupkan ke dalam putih telur. Dan kita masukkan ke dalam keju parut, kemudian kita lumuri dengan keju parut seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, setelah selesai seperti ini,
Untuk selanjutnya saya akan pipihkan adonan. Seperti ini ya, kita pipihkan sedikit saja, jangan terlalu pipih. Kemudian saya akan beri lubang di tengahnya menggunakan sendok takar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang belum mempunyai sendok takar, bisa menggunakan jari ya. Kita bisa membentuknya dengan jari seperti ini. Dan kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, setelah semua selesai seperti ini, untuk selanjutnya siap kita panggang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan oven. Ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 10 menit menggunakan api atas bawah. Kemudian buka tutup oven dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Lalu panggang selama 20-25 menit. Menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius, atau teman-teman juga bisa mengovennya menggunakan oven tangkring. Ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Kemudian masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven, lalu panggang dengan oven tangkring selama 30-35 menit atau sampai matang. Nah, ini dia teman-teman, tamrin cookiesnya sudah matang semuanya. Dan ini sudah saya dinginkan terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya saya akan beri coklat batang yang sudah saya lelehkan dengan cara ditim. Saya akan semprotkan coklat leleh ini di bagian tengah cookiesnya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Untuk selanjutnya, setelah selesai kita semprotkan coklat batang lelehnya ini, kita akan tunggu sampai coklatnya mengeras dan dingin. Ini dia teman-teman hasilnya. Semua cookies coklatnya sudah mengeras dan dingin. Seperti ini ya, hasilnya cantik banget. Sudah tidak lengket lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya siap kita kemas. Di sini saya mengemasnya menggunakan toples ukuran 500 gram. Dan tara, ini dia hasilnya, tamrin cookies yang sangat enak, renyah, mudah dan simpel cara membuatnya, semua pasti bisa ya. Tamrin cookies ini bisa dijadikan untuk suguhan di hari raya nanti, dan bisa juga untuk hampers lebaran ya teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya di rumah, karena cara membuatnya sangat mudah dan simpel, bisa menggunakan oven tangkring dan oven listrik juga. Hasilnya cantik banget, matang merata. Untuk satu resep ini menghasilkan 2 toples tamrin cookies dengan 2 versi seperti ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 40 gram atau 4 sendok makan gula halus. Ini gula halusnya saya akan ayak dulu ya, karena biasanya gula halus banyak yang menggumpal. Selanjutnya, masukkan 1 saset atau 200 gram Blue Band Cake and Cookie. Kemudian kedua bahan ini kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata.
Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 1 butir kuning telur dan kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita bisa angkat whiskernya. Lalu masukkan 300 gram atau 30 sendok makan tepung terigu protein rendah, dan untuk takaran per sendoknya seperti ini. Saya akan langsung memasukkannya semua. Lalu 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk. Selanjutnya kita akan aduk adonan menggunakan spatula seperti ini sampai tercampur rata. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, untuk selanjutnya saya akan menguleninya menggunakan tangan. Pastikan tangan teman-teman dalam keadaan bersih ya. Dan sebelum saya uleni, saya akan memasukkan 80 gram keju parut. Lalu kita siap menguleninya sampai kalis atau bisa dibentuk. Oke, ini dia teman-teman, adonannya sudah kalis dan sudah bisa kita bentuk ya, seperti ini. Kemudian kita akan bulatkan atau bagi adonan menjadi 3 bagian. Setelah selesai bisa kita sisihkan. Letakkan 1 adonan di atas alas kerja. Kemudian kita ratakan dan pipihkan menggunakan rolling pin sampai dengan ketebalan yang kita inginkan. Nah, setelah seperti ini, untuk selanjutnya saya akan potong-potong adonan. Sesuai dengan namanya, karena ini kue kastengel, jadi saya akan potong-potong menjadi bentuk persegi panjang. Dan untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Selanjutnya, ambil satu persatu adonan yang sudah kita bentuk. Jika bentuknya belum rata atau belum rapi, bisa kita rapikan menggunakan tangan ya, seperti ini. Kemudian kita letakkan di atas loyang dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia semua adonannya sudah selesai saya bentuk. Untuk selanjutnya siap kita beri topping. Untuk bahan olesan di sini saya sudah menyiapkan 1 butir kuning telur. Kemudian 1 sendok makan minyak sayur. Dan kita beri sedikit pewarna kuning telur ya, secukupnya saja.
Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, siap kita gunakan. Kita oles adonannya satu persatu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita beri taburan keju parut secukupnya seperti ini ya. Dan kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Setelah selesai nanti bisa langsung kita panggang. Oke, di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah terlebih dahulu saya panaskan selama kurang lebih 5 menit menggunakan api atas bawah. Kemudian buka tutup oven. Kita akan panggang dengan suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah, selama 20-25 menit atau tergantung dengan oven masing-masing. Dan untuk oven tangkring bisa menggunakan api kecil selama 35-40 menit atau tergantung dengan oven masing-masing juga. Nah, ini untuk pemanggangan terakhir ya teman-teman. Dari pemanggangan pertama sampai akhir hasilnya cantik-cantik banget, matang sempurna. Dan tara, ini dia hasilnya, kue kering kastengel yang super renyah, enak banget, manis, gurih, rasa susu dan kejunya kerasa banget. Satu resep hasilnya jadi banyak, dan hasilnya cantik banget ya teman-teman. Cocok disuguhkan di hari raya nanti, dan bisa juga dijadikan hampers lebaran. Dan ini dijamin sangat-sangat renyah ya teman-teman, terlihat dari teksturnya. Wow, ini bener-bener renyah banget. Dan untuk rasa, teman-teman dijamin suka karena rasanya bener-bener enak banget. Sekarang saya akan cobain dulu ya. Bismillah. Bener-bener rasanya enak banget teman-teman, super renyah, gurih, pokoknya teman-teman bakalan suka ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.